Sekilas Zona Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, saya Cicut Sutiarso. Perkenankanlah pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa informasi tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Harapan yang paling penting adalah terciptanya satu satker yang menjadi percontohan, yang mempunyai birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi, juga birokrasi yang efektif dan efisien, dan yang mempunyai pelayanan yang berkualitas di kelas dunia. Demikian, mari kita saksikan bagaimana Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembangunan zona integritas menuju WPK WPBM pada Pengadilan Tinggi Semarang secara berkesinambungan merupakan tindak lanjut atas pencanangan pembangunan yang telah dilakukan. Dengan menerapkan strategi pembangunan zona integritas berupa perubahan mindset atau kultur set pimpinan dan pegawai, pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, mengembangkan inovasi pelayanan yang berkelanjutan, melakukan pemantauan secara berkala, serta menetapkan strategi komunikasi, Pengadilan Tinggi Semarang berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan tokoh pelopor perubahan dari Kemenpan RB pada tahun 2019. Predikat WPK yang diraih Pengadilan Tinggi Semarang tidak terlepas dari perilaku budaya kerja integritas, budaya kerja berorientasi hasil, budaya kerja sinergi, dan budaya kerja melayani yang telah diterapkan. Pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Semarang diusulkan tim penilai internal Mahkamah Agung Republik Indonesia ke tim penilai nasional Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dengan semangat perubahan, pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tinggi Semarang difokuskan pada penerapan program secara konkret sebagai berikut. 1. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten menjadi lebih baik sesuai target pembangunan zona integritas. 2. Penataan tata laksana bertujuan untuk menyederhanakan sistem manajemen dengan berbagai pendekatan, khususnya lebih mengutamakan penggunaan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang jelas dan terukur. 3. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk membangun dan memperkuat sistem manajemen SDM ASN dalam rangka menciptakan ASN yang memiliki integritas, profesional, serta bersih dari KKN. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga peradilan. 5. Penguatan pengawasan bertujuan untuk menguatkan pengawasan dalam rangka menciptakan kinerja lembaga peradilan dan aparatur yang bebas dari KKN. 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, jelas, dan cepat melalui program kegiatan penyusunan kebijakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan implementasinya serta SOP pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Semarang telah mengembangkan inovasi-inovasi unggulan, yaitu 1. Silaper atau Sistem Informasi Layanan Perkara merupakan sistem informasi layanan perkara pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah yang berbasis pesan WhatsApp. 2. Siwarek atau Sistem Informasi Pengawasan Reguler, sistem informasi layanan internal yang merupakan pengembangan dari Silaper yang bertujuan untuk melakukan pengawasan secara reguler kepada Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah secara online. 3. Kembang Desa atau Kemitraan Membangun Desa sebagai bentuk respon cepat dari Pengadilan Tinggi Semarang atas permasalahan yang muncul berdasarkan data atau informasi yang masuk ke layanan pesan WhatsApp serta informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat yang membuktikan bahwa 1.
Pada umumnya masyarakat masih takut datang ke pengadilan untuk mencari bantuan hukum. 2. Masyarakat daerah sangat membutuhkan edukasi dan konsultasi hukum. 3. Pelayanan pengadilan yang dirasakan masih lambat. 4. Masyarakat desa sangat membutuhkan informasi mengenai prosedur atau tata cara maupun syarat-syarat pendaftaran perkara. 5. Adanya pandemi COVID-19 yang menyulitkan masyarakat untuk bepergian. Pengadilan Tinggi Semarang telah mengembangkan inovasi layanan Kembang Desa sebagai jawaban atas berbagai keluhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah. Layanan Kembang Desa dapat diakses melalui www.kembangdesa.pt Semarang Go.id. Manfaat apa yang dapat diperoleh melalui layanan masyarakat ini? Pertama, masyarakat dapat memperoleh edukasi tata cara pendaftaran perkara secara elektronik sehingga dapat mendaftarkan perkara melalui bantuan kantor desa atau kelurahan atau secara mandiri. Kedua, pelayanan surat keterangan di pengadilan secara elektronik baik dibantu melalui kantor desa atau kelurahan atau diajukan secara mandiri. Ketiga, masyarakat dengan mudah mengakses info perkara banding atau perkara tingkat pertama pada seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah baik melalui website Kembang Desa maupun aplikasi robotik WhatsApp. Keempat, izin besuk tahanan ke pengadilan tidak perlu datang ke pengadilan. Izin besuk dapat dilakukan melalui Kembang Desa baik mandiri maupun meminta bantuan ke kantor desa atau kelurahan. Surat izin besuk elektronik dapat langsung dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Kelima, live stream persidangan putusan dan live stream meja PTSP yang dapat diakses melalui Kembang Desa pada jam kerja. Keenam, layanan izin riset pada pengadilan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan permohonan narasumber yang dapat diajukan langsung melalui Kembang Desa. Ketujuh, Kembang Desa menyediakan sumber informasi dalam bentuk panduan video dan petunjuk terkait layanan di pengadilan. 8. Masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dengan menghubungi petugas Posbakum pada nomor layanan Posbakum Pengadilan di seluruh Jawa Tengah. 9. Layanan PTSP on call bagi masyarakat di seluruh Jawa Tengah. Anda dapat meminta layanan pengadilan secara daring dengan cara menghubungi setiap petugas pengadilan melalui telepon atau pesan WhatsApp pada nomor yang tersedia di Kembang Desa. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meluncurkan inovasi layanan bernama Kembang Desa atau Kemitraan Membangun Desa. Kembang Desa ini merupakan inovasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat di pedesaan dan akademisi dalam mendapatkan layanan hukum. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Cicut Sutiarso menyampaikan inovasi Kembang Desa ini merupakan inovasi unggulan yang terintegrasi dengan instansi eksternal. Inovasi Kembang Desa ini bertujuan untuk menghubungkan masyarakat dengan layanan hukum agar lebih mengenali dan memahami keberadaan pengadilan dengan bantuan teknologi. Peradaban hari ini teknologi informasi medsos itu mendorong orang sekarang luar biasa. Tapi apa yang terjadi memang teknologi informasi itu mendekatkan kita, betul-betul mendekatkan kita, mempercepat segala sesuatunya dan merubah pola pikir kita. Alhamdulillah keluarga besar dari pengadilan juga merubah itu. Kita di Pemprov juga, saya kira di Kejaksaan juga, di Kumham juga, dari hampir semuanya kita dituntut. Mudah-mudahan Kembang Desa ini akan menjadi bagian yang solutif. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya dan kemudian kita akan bantu terus untuk inovasi-inovasi berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi layanan Kembang Desa ini adalah merupakan kata kunci pembaharuan atau modernisasi pengadilan tinggi bersama 35 pengadilan negeri yang ada, sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Satu
klik saja, insya Allah berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat akan tersedia dalam genggaman. Kita hitung bersama 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk si kembang desa. Pengadilan Tinggi Semarang tidak berhenti meningkatkan performa pelayanan sesuai dengan moto yang diusung Pengadilan Tinggi Semarang, yaitu mantap, modern, akuntabel, netral, transparan, adil, dan profesional. Pelayanan tersebut telah terwujud dalam pelaksanaan PTSP yang telah ditingkatkan dan didigitalisasi sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Dirjen Nomor 77 yang telah diperbarui di tahun 2019. PTSP mempunyai 2 layanan, yaitu layanan kestariatan dan layanan kepanitraan. Kami berkomitmen memenuhi maklumat standar pelayanan, dan bila layanan tidak sesuai atau merugikan, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan kompensasi berupa layanan fast track atau layanan tanpa antri sebagai permintaan maaf. Saya sangat mengapresiasi kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang sekarang ini sudah di dalam tahapan sebagai wilayah bebas korupsi BPK, dan pantas apabila ke depan bisa mendapatkan sebagai wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Untuk pengiriman salinan putusan untuk saat ini sudah sangat lancar dan baik, tak ada kendala, sehingga kalau ada misal tahanan yang bebas demi hukum juga bisa dilaksanakan dengan cepat. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan inovasi baru, yaitu penyediaan Insake Corner, sehingga pada sebelumnya kami harus mengajukan banding atau memeriksa berkas atau Insake harus melalui pengadilan negeri. Namun dengan adanya inovasi baru ini, kami tidak perlu ke pengadilan negeri, kami bisa memeriksa atau menyerahkan memori upaya hukum melalui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sehingga hal ini dapat mempermudah pelayanan masyarakat. Menurut pengamatan kami, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah layak memperoleh predikat wilayah birokrasi bebas melayani. Sekarang pengajuan permohonan riset melalui meja PTSP bisa melalui PTSP on call. Jadi sekarang pelayanan semakin baik dan cepat. Pengadilan Tinggi melakukan inovasi untuk layanan publiknya, sehingga kembang desa itu bisa melayani mahasiswa mau riset cukup ngisi aplikasi gitu ya Pak Ridwan ya. Ya, terus kemudian orang mau besok ke LP ya, ternyata izinnya juga cuman dengan aplikasi. Dengan pelaksanaan program-program perubahan secara konkret dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan berbagai macam inovasi, pimpinan Pengadilan Tinggi Semarang dan seluruh pegawai berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pengadilan Tinggi Semarang, lantang, berjuang tanpa batas.